Bapak, Ibu, Papa, Mama, Paman, Bibi, Om, Tante, Kakek, Nenek, keluargaku semua. Marilah kita bicara. Mungkin kalian tidak punya teman yang berkulit hitam, rekan sekerja, kenalan, atau keluarga. Tapi saya punya. Black people atau orang yang kita kenal sebagai orang berkulit hitam atau negro adalah bagian yang penting dalam hidup saya di sini. Mereka adalah sahabatku, tetanggaku, dan juga keluargaku. Saya sangat khawatir dan takut untuk mereka. Baru-baru ini, di Minnesota, Amerika, seorang polisi berkulit putih membunuh seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd. Dengan cara bertumpu dengan lututnya di leher George selama lebih kurang 9 menit, tanpa menghiraukan teriakan dan permohonan George yang tidak bisa bernafas, untuk dibiarkan bebas. 2 orang polisi lainnya juga ikut membantu menahan George dengan cara berlutut di punggungnya, sementara 1 orang lagi, seorang petugas keturunan Asia, hanya berdiri melihat. Floyd tidak sendiri. Tahun ini saja, polisi telah membunuh Deshaun Reed di Indiana dan Tony McDade di Florida di bulan Mei, dan Breonna Taylor di Kentucky pada bulan Maret. Seorang bekas detektif membunuh Ahmaud Arbery di Georgia di bulan Februari. Luar biasanya, para polisi itu tidak dihukum walaupun telah membunuh mereka yang berkulit hitam di atas. Walaupun kasus tersebut sudah diliput di media secara ekstensif. Bayangkan, berapa banyak perkara seperti yang di atas yang tidak terlaporkan dan tidak pernah terdengar ataupun disaksikan orang. Dan ini adalah kenyataan yang sangat menakutkan yang harus dihadapi oleh orang-orang berkulit hitam yang sangat dekat dengan saya setiap harinya. Kalian mungkin berpikir, kita kan juga minoritas. Kita datang hidup di Amerika tanpa modal apa-apa dan berhasil hidup berkecukupan dengan usaha sendiri. Meskipun didiskriminasi, tapi mengapa mereka tidak bisa? Makanya, saya ingin berbagi jalan pikiran saya dengan kalian semua, dan saya memberitahuan ini karena saya sayang dengan kalian. Dan karena saya mau kita semua, termasuk saya sendiri, untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Umumnya, ketika kita jalan di jalanan, orang tidak melihat kita sebagai orang yang berbahaya. Ketika kita keluar rumah, kita tidak perlu memikirkan, apakah hari ini kita bisa pulang, kembali lagi, atau tidak. Kita tidak perlu takut untuk mati ketika ditangkap atau diberhentikan polisi. Tapi, untuk teman kita yang berkulit hitam, tidak seperti itu. Sebagian besar orang hitam di Amerika adalah keturunan dari orang yang dijual untuk dijadikan budak dan dibawa dengan paksa ke Amerika. Selama berabad-abad lamanya, komunitas mereka, keluarga mereka, dan tubuh mereka disiksa dan dipergunakan sebagai barang untuk mencari keuntungan atau laba. Bahkan setelah perbudakan dihapuskan, pemerintah tidak mengizinkan mereka untuk membangun kehidupan mereka dengan cara tidak mengizinkan mereka secara hukum, hak untuk ikut pemilihan umum, untuk mendapatkan pendidikan, memiliki rumah, ataupun membuka usaha sendiri. Ketidakadilan ini diperkuat dengan polisi dan hukuman penjara. Buktinya dapat ditelusuri langsung ke White Slave Patrol atau patroli budaknya kulit putih. Dan plantation, lahan perkebunannya di Amerika. Orang berkulit hitam selalu di bawah ancaman kekerasan yang masih terus berlanjut sampai hari ini. Penindasan mereka masih belum berakhir, hanya berubah ke bentuk yang lain. Tapi mereka tidak hanya bertahan, tapi pantang mundur menghadapi semua rintangan. Walaupun mereka sudah dipukuli, dipenjara, dibunuh, mereka tetap berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang oleh kita sudah kita nikmati sampai sekarang ini. Bahkan di tengah-tengah itu dengan sistem yang tidak adil, yang membuat kita semua terpecah belah, para pemimpin organisasi kulit hitam tetap ikut membantu untuk menghentikan ketidakadilan untuk kita, undang-undang imigrasi dan sistem pemisahan berdasarkan ras dan etnis untuk kita semua.
Walaupun sudah ada kemajuan, sistem yang tidak adil ini masih menang. Selama ratusan tahun pemerintah di Amerika masih membunuh orang kulit hitam tanpa dihukum dengan layak. Saya mengerti kalian cemas dan takut dengan kejadian penjarahan dan penghancuran gedung-gedung yang kalian lihat. Tapi bayangkan betapa sakitnya kita melihat orang lain lebih mementingkan benda-benda yang bisa diganti dengan uang daripada hidup orang yang kita kasihi. Betapa sakitnya kita sampai harus protes di tengah-tengah pandemi ini. Bayangkan betapa lelahnya berjuang melawan kekerasan yang sama dengan kekerasan yang nenek moyang kita perjuangkan dari dulu. Ini yang membuat saya mendukung gerakan Black Lives Matter atau hidup orang kulit hitam adalah penting. Dengan cara bicara. Saya tidak akan tinggal diam jika saya melihat orang dalam komunitasku, termasuk keluargaku sendiri, yang mengatakan atau melakukan hal-hal yang merendahkan orang berkulit hitam. Saya tidak akan tinggal diam. Diam adalah konsekuensinya, dan diam itu ada konsekuensinya. Dan kita perlu untuk bicara, mulai dari sekarang. Saya selamanya bersyukur atas kesulitan yang telah kamu hadapi di negara yang tidak selalu baik terhadapmu. Kita telah dianggap sebagai pembawa kemiskinan, penyakit, terorisme, dan kejahatan. Kalian, teman-teman saya, orang yang berkulit hitam, sudah cukup menderita demi kami untuk hidup lebih baik. Namun, dengan kesulitan inilah terlihat dengan jelas lebih dari sebelumnya bahwa kita ini sama. Dan selama teman kita yang berkulit hitam, tetangga atau orang yang kita kasihi yang berkulit hitam berasa tidak aman, kita pun tidak berasa aman. Dunia yang kita inginkan adalah tempat di mana kita semua hidup tanpa rasa takut. Inilah masa depan yang kita mau, dan saya harap itu juga yang kamu harapkan. Dengan penuh cinta dan harapan dari kita semua anak-anakku.